Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Mohon maaf nih, udah lama kita nggak upload video karena ada kesibukan di kehidupan real ya, kehidupan nyata teman-teman. Kali ini saya berada di salah satu kandang di Kabupaten Kendal. Salah seorang suhu saya, saudara saya lah. Itu yang berada di desa Donosari, Donosari ya Pak. Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung kenalan saja sama beliaunya. Monggo, Bapak, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Said, lokasi di Desa Donosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Oke, Pak Nur Said, manggilnya lebih enak apa nih? Pak Said. Om, kakak, oh, Pak Said Pak ya. Said aja. Pak Said, kalau boleh disebutkan nomor WA-nya, Pak. Nomor WA 0821 57 5 aduh lupa 5753 9002. Saya ulang lagi 021 0821 5752 9002. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya saya tampilin di video ya teman-teman ya, nomor WA-nya ya. Jadi terima kasih saya udah dikasih kesempatan ke sini Pak Said Sama-sama. untuk pertama silaturahmi sekaligus Amin. belajar, ngambil video juga ya kan. Saya mau ambil ilmunya juga gitu Pak. Kalau boleh tahu untuk ternak kambing ya Pak, kita bilang ternak Ya. kambing itu udah berapa lama Pak? Ya, kalau saya baru kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Ya. Ini kan kalau saya lihat kan di kandang kebanyakan PE ya Pak. Ya. Itu memang dari awal langsung PE atau apa dulu atau domba dulu atau Jawa dulu misalnya? Dulu ya sedikit belajar ilmunya ya dari Jawaran dulu. Jawaran dulu. Cuma yang penting bisa hidup, Ya. bisa bertahan dan bisa punya anak itu untuk cari ilmunya dulu, terus akhirnya meningkat ke PE kan. Oke, kalau untuk PE sendiri Pak, udah berapa lama Pak? PE-nya ya 3 tahunan berjalan. 3 tahunan ya. Berarti selama setahun itu belajar dulu di Jawarandu. Belajar ilmunya di Ilmunya. Jawarandu supaya bisa bertahan hidup, bisa breeding, bisa punya anak, nanti terus kita meningkatkan yang PE. Kan, Oh, gitu. grade berikutnya ya Pak. Ya, berikutnya. Jadi teman-teman ini kebetulan kita sering sharing bareng, cuman memang baru kali ini saya ada kesempatan untuk bikin video dokumentasi YouTube di sini. Jadi saya sih pengen sharing aja, pengen diskusi aja sama beliau. Jadi kalau untuk ini saya pengen ngomong pahitnya dulu nih Pak Said nih. Kendalanya di ternak kambing itu apa sih Pak? Ya, kendalanya biasanya teman-teman itu kan pasti ada titik jenuh. Di saat titik jenuh itu kalau bisa teman-teman menjalin silaturahim ke sesama peternak. Karena pastilah kita berternak, karena ternak itu kan bisa untuk menghasilkan itu kan tidak bisa setahun atau 2 tahun, paling nggak selama proses itu kan pasti ada titik jenuh, Oke. titik bosan. Untuk memberi motivasi lagi, kita harus silaturahim ke teman-teman yang lebih senior, yang lebih pandai untuk memberi semangat dan motivasi dan mencari ilmu kan. Yang penting jalin silaturahim sesama peternak. Seperti itu. Kan, bener kan teman-teman suhu saya ini. Saya senang Sama-sama pemula nih. senang ngobrol sama beliau itu karena kita selalu saling diskusi sharing gitu, motivasi. Jadi ketika ada kendala, kita bisa saling mengingatkan, saling memberi solusi gitu. Dan ini juga pembelajaran buat teman-teman yang baru mulai atau baru memulai, jangan malu untuk bermain ke kandang peternak-peternak yang lebih senior karena memang Bisa memberikan motivasi. betul bisa memberikan motivasi. Terus juga ketika kita terjun di suatu dunia peternakan itu kita udah tahu nih apa sih yang harus kita hadapi nanti di dunia peternakan ini. Nah kalau untuk ini Pak Said kendala misalnya di hewan itu, apakah kambing ini apakah untuk perawatannya ribet, sulit, ataukah terlalu makan waktu banyak atau gimana Pak? Pada prinsipnya ternak itu kalau kita tekuni semuanya kan intinya kan ribet, semua susah. Tapi bagaimana kita mengalihkan suatu perhatian itu sebagai
motivasi kita untuk sebagai penyemangat Pak. Semua Oke. beban hidup itu intinya sama, cuma bagaimana mudorosonya kepada kita itu supaya untuk mengalihkan perhatian ya kita tetap semangat. Semuanya kita nikmati aja apa yang ada di kandang dan proses itu kita harus nikmati dan kita lalui. Oke. Jadi ya kurang lebih kita suka dulu lah ya, Pak. Ya, Jadi kita suka dulu mencintai si ternak itu dulu baru mungkin nanti kita bisa dari situ kita bisa sambil menikmati proses ya, ya, Pak. Sambil mungkin nanti ada ya mungkin seperti tadi bilang ada titik jenuh memang ada sih, cuman ya itu kembali lagi ke tujuan awal kita ketika kita senang titik jenuh itu bisa kita mungkin kita abaikan ya, Pak. Ya. Alihkan ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, Said, kalau di kandang sini sekarang populasi populasi ada yang berapa ekor, Pak? baru masih kurang lebih ya 12-13an. Sekitar 12-13 Ya, ekor termasuk 13. cempe-cempe ya, Pak? Iya, termasuk sampainya kebetulan ada 4 yang usia kurang lebih 2 bulan. Ini kondisinya karena cuaca agak Iya. ekstrim ya, kurang mandi lah. Iya betul. Lewis. Memang apa ya? Kadang begitu teman-teman. Jadi cuman ada dua kemungkinan kalau misalnya kita memaksain mandiin takutnya karena mereka masih cempe itu nanti mereka flu atau kembung atau masuk angin malah lebih fatal resikonya. Makanya lebih kita milih untuk ya biarin dulu lah sampai misalnya memang kondisi cuacanya mendukung baru kita bersihkan mandikan gitu. Nah kalau untuk di daerah sekitar sini Pak untuk mencari pakan itu sulit nggak Pak? Kebetulan saya pakan kalau di wilayah Kendal melimpah ruah. Cuma semangat kita bagaimana mau mencoba dan menikmati itu. Saya pribadi kebetulan saya banyak bank pakan kan gitu, terutama Odot dan Indoguvera kan itu. Oke. Nah itu teman-teman sebenarnya yang paling utama ya kalau menurut saya satu hal yang utama dalam beternak itu memang bank pakan. Jangan sampai kita mengabaikan bank pakan teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita beternak itu peternak itu butuh pakan teman-teman. Sedangkan pakannya itu dari alam. Ada memang yang jual pakan konsentrat atau apa. Cuman kita itu bisa imbang atau tidak antara pengeluaran nanti dengan kita menjual kambing tersebut teman-teman. Jangan sampai itu jadi hal yang malah bumerang buat kita. Jadi kita ngedrop, wah kok mahal bang itu. Karena sebenarnya mungkin tadi sih saya sempat ikut Pak Said ngarit ya teman-teman. Ketika beliau punya lahan bang pakan sendiri, nggak nyampe 1 jam ya Pak untuk 13 ekor ini ya. Enggak cukup. Satu bongkot nanti saya tampilin teman-teman videonya beliau bawa rumputnya itu teman-teman. Karena ya memang saya salut sih beliau sudah mengantisipasi dengan berkembang dengan beternak. Ternak itu adalah makhluk hidup, dia membutuhkan pakan yang tiap hari harus diberikan dan beliau juga sudah menyiapkan bank pakan itu. Salut. Ya. Karena apa? Pada prinsipnya ternak itu untuk biaya operasional pakan itu paling enggak terbesar paling enggak 75% itu dari pakan. Kalau pakan kita kok sudah ada bank pakan dan kondisinya itu kita tidak, karena alam sudah menyiapkan, kebetulan saya punya bank pakan kan berarti kan bisa mengurangi biaya operasional itu paling enggak sudah 75% kan gitu. Betul. Sehingga kita tidak di samping waktunya tidak sia-sia, kita efisiensi waktu itu kita bisa optimal kan gitu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot pakan. Sebenarnya ternak itu prinsipnya ya tergantung kondisi alam di sekitarnya. Kebetulan di sekitar kita banyak pakan rumput dan lain-lainnya, itu kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita kan. Jangan terlalu dipaksakan. Misalkan di sekitar kita kok adanya rumput odot dan lain-lainnya, kita buat odot. Misalkan di daerah yang atas adanya daun singan, ya kita manfaatkan daun singan. Semuanya sesuai alam yang sudah menyiapkan untuk ternak kan. Oke, intinya jangan sampai kita dibuat ribet sama ternak kita. Iya gitu betul. Ya. Kita yang harus menyesuaikan dengan ternak, bukan ternak yang menyesuaikan kita kan gitu. Betul. Jadi kalau untuk Pak Said sendiri nih kegiatan sehari-hari untuk ternak ini apakah sampingan ada pekerjaan lain atau memang pure di ternak ini Pak? Yang kebetulan saya juga petani peternak dan kebetulan ya kerja lah. Oke. Jadi kan maksud saya adalah untuk teman-teman yang masih bekerja pun masih ada kesempatan untuk untuk beternak ya teman-teman ya. Mungkin
Pak Said bisa cerita beliau kalau ngarit jam berapa Pak, misalnya gitu Pak. Jadi maksudnya biar teman-teman, oke nih saya ada lahan nih, saya bisa tanam. Nanti saya tinggal ngatur waktu untuk ngarit. Oh, makan makan kambing ngasihnya sehari berapa kali gitu Pak. Oke. Sebenarnya saya kerjakan jam 7 sampai jam 4 sampai rumah, berangkat paling nggak setengah 7. Terus bagaimana sebenarnya itu kita memanajemen waktu, dalam arti kalau pagi saya kasih pakan itu, saya pagi itu jam 6. Jam 6 sudah pakan, sudah siap, sudah kasih pakan. Terus jam setengah 7 saya berangkat kerja, nanti pulang kerja jam 4, istirahat sebentar. Terus saya ngarit itu nggak ada, kebetulan tidak ada seperti itu, tidak ada 30 menit lah. Kalau cuaca tidak hujan. Kalau kok misalkan kok cuaca hujan ini paling nggak saya nyetok pakan itu 2 hari sekali supaya istirahat kan. Iya, tidak terlalu Ribet, ngoyo ya Pak. ngoyo kan Tidak gitu. terlalu lelah juga, kondisi alam juga ya. Kondisi alam. Nah, untuk yang tadi Pak, yang tadi diberi makan jam 6 pagi itu hasil aritan sore ya Pak ya? Iya, supaya agak layu sedikit, terus kita kasihkan Ke di ternak kita ya. peternak yang pagi itu kan, supaya saya kasih pakan cuma 2 kali kok, pagi jam 6 sama sore jam 5. Jam 5 ya Pak. Mm-mm. Untuk pakannya selain hijauan ada tambahan nggak Pak di sini Pak? Tambahan setelah selain Oda dan Indukivera, saya tak kasih dikit lah polar untuk tambah sama garam untuk minum, Oke. supaya untuk menambah stamina kan gitu. Iya. Jadi untuk kandungan nutrisinya untuk supaya lebih terpenuhi ya Pak Iya. ya mungkin ya. Oke oke. Luar biasa teman-teman. Ada cara, maksudnya ketika kita memang ada niat, ada keinginan, memang selalu ada cara, Ada solusi. ada solusi. Yang penting satu itu teman-teman, jangan malu untuk bertanya ke sesama peternak. Ya teman-teman ya. Jadi kita ini, saya ini memang sengaja ingin memberikan video itu, menyajikan video di mungkin ada beberapa sesi. Pertama tanya jawab, kita diskusi lah, kita tanya apa historinya beliau seperti apa, terus sistem kandangnya seperti apa, baru nanti kita syuting ternaknya teman-teman. Kebetulan di samping ada salah satu pejantannya teman-teman. Pejantan di sini usia berapa Pak? Ini Sekarang? usia 1,5 bulan ini. 1,5 tahun. 1,5 bulan ini. 1,5 bulan atau 1,5 tahun Pak? 1,5 tahun. sorry. Tenang Pak, jangan grogi. Gori pemula kan. Pemula di depan kamera. Biasa teman-teman bercanda. Ini usia 1,5 tahun, peranakan sendiri ya Pak? Ya, pernah sendiri, ini kelihatan jalurnya, lihat dari jalur SG kan. Pejantannya ya Pak ya? Ya, pejantannya. Kalau untuk induknya? Induknya kurang jelas, jalurnya kurang jelas, maksudnya kan yang penting pejantannya, karena kurang jelas lah, karena ekonomis sih. Oke. Yang untuk betinanya kan itu. Nah itu teman-teman, jadi kalau untuk peternak pemula jangan khawatir ya dengan betina-betina ekonomis. Ya kita perlahan lah dari grade yang sederhana dulu. Nanti kita menyesuaikan, naik grade, nanti mungkin ke kelas kontes ya nantinya. Cuman ya itu teman-teman, sambil nikmati proses, jangan terburu-buru teman-teman. Karena bahaya sekali ketika kita nafsu, kita udah mengeluarkan modal yang sangat banyak habis-habisan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita impikan teman-teman. Itu yang paling berbahaya sih. Terus sama ini Pak, selama beternak nih Pak, ada nggak sih yang sempat bikin kapok atau ngedon gitu Pak? Biasa, karena kita bermain dengan nyawa kan, biasa ada yang waktu kita kawinkan terus nggak melahirkan, keguguran. Iya. Ada lagi ya karena cuaca yang ekstrim, hujan panas, karena terus ada yang balik papan lah, ada yang meninggal. Itu biasa karena kita bermain dengan nyawa. Dipendem. Dipendem itu biasa, tapi itu nggak masalah. Yang penting itu kan kita harus berani mencoba terus kan gitu kan. Iya, memang itu salah satu momok yang paling menjengkelkan kalau menurut saya. Cuman kita nggak bisa ngelawan takdir teman-teman. Tugas kita hanya ikhtiar merawat. Kalau masalah udah nyawa, ya udah kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Kita cukup merawat dengan maksimal, dengan baik. Sayangi ternak kita itu seperti menyayangi diri kita sendiri lah. Karena ternak itu juga makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita harus memperlakukan yang selayaknya lah, sepantasnya gitu. Jadi memang untuk yang hal-hal lain ada nggak Pak?
Ada. Ya, yang penting ternak itu kita nikmati, terus kita syukuri apa yang ada di kandang. Karena apa? Kalau kita kok bahasa wong Jawa nyawang rumput tetangga itu pasti nampak hijau kan. Iya, Itu pasti. Yang penting kita nikmati dulu apa yang ada di kandang, kita iya. pelihara dengan baik, yang bagus, penuh kasih sayang. Insya Allah nanti itu pasti membawa berkah lah buat kita dan keluarga kita kan. Rezeki ikut sendiri ya Pak. Iya, itu pasti kan gitu. Jangan mengejar untung dulu lah. Karena dengan ternak kita tidak mengejar untung. Kita adanya penghasilan lah kan. Iya, Hasil. ya. Kalau mau untung ya kita sebagai pedagang, kita Iya. jual, kita beli 1 juta, kita jual 1.500.000 itu namanya jual beli banyak untung. Untung. Kan? Nah, betul Pak. Kalau ternak ya hasil lah. Iya, hasil. Beda untuk dengan hasil beda. Kita harus bisa membedakan seperti itu. Iya, Apalagi saya pemula kan mesti hasilnya itu sudah lihat kambing makannya lahap enak itu sudah seneng, puas ya Pak. puas sebagai pengganti rezeki yang tidak ada nilainya itu. Lihat kambing sudah punya anak, sudah bisa makan sendiri, bisa, itu suatu kepuasan yang tersendiri kan. Betul, momen-momen itu yang memang menjadi itu disadari nggak disadari teman-teman. Jadi ketika kita beternak, kita nongkrong di kandang aja, Iya. ngelihat kita kasih pakan, ternak kita itu makannya lahap, wah senang sekali teman-teman. Jadi kita nggak ngerasa sia-sia ngarit, ya kan? Kita nggak merasa sia-sia hujan-hujanan nyari rumput gitu. Jadi memang ya itu satu kebahagiaannya dari peternak. Nah, untuk ini rencana kedepannya Pak, ada nggak misalnya rencananya saya pengen naik grade nih misalnya, atau saya udah main aman di breeding kelas ekonomisan gitu. Pada prinsipnya semua peternak ya mungkin mau lebih yang levelnya lebih tinggi, tapi kan meningkatkan level tinggi kan itu kan harus proses yang lebih hati-hati kan. Iya. Misalkan kita kok ya beli yang agak di atas ekonomis ya paling nggak misalkan ada poin yang bagus, ada menghasilkannya, berarti itu bonus bagi peternak yang nanti bisa buat jalan-jalan lah kan. Biasanya teman-teman itu buat jalan-jalan itu sebagai bonus. Kalau kita mau target langsung ke buat kelas saya pribadi ya belum lah. Nanti kok misalkan ada yang lebih bagus bisa buat jalan-jalan ya itu ya bonus lah. Bonus ya. Buat peternak kan gitu. Oke, Pak. Nah, untuk yang penutup di season pertama nih, pesan untuk peternak pemula seperti saya. Sebenarnya tidak ada yang pemula atau yang senior, tidak ada. Yang penting kita mencari ilmu bersama-sama.